Karena ketika kita di SPKT, kalau misalnya itu tidak masuk, nggak akan masuk. Jadi rekaman itu udah masuk unsurnya, oke? Kalian lapor ke SPKT pun kalau belum masuk unsur nggak akan ditanggepin sama si SPKT. Udah, baru gue kasih tahu sama kalian. Merekam secara, misalnya gini nih, ketika kita me-LP-kan orang, tapi rekaman itu sudah tersebar, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kan rekaman ini buat alat bukti di kepolisian dan di pengadilan, gitu. Masa disebarluaskan sih? Ya nggak boleh lah, gitu. Ya, kalau sudah masuk ke ranah kepolisian itu nggak bisa disebarkan, tidak bisa disebarkan. Tapi kalau belum masuk ke ranah kepolisian ya udah kalian rekam-rekam aja, gitu. Tapi kan ini udah masuk sebagai alat bukti, gitu. Kenapa direkam-rekam, gitu? Nggak boleh lah. Gimana sih kalian? Apapun yang udah menjadi alat bukti di kepolisian itu tidak boleh disebarluaskan, oke? Smart. Apapun yang sudah menjadi alat bukti di kepolisian itu tidak boleh disebarkan karena ada kode etiknya. Apa ya istilahnya ini ya? Ada bahasa peribahasanya ini, jadinya senjata makan tuan gitu. Ya kan, kena sendiri akhirnya. Kecuali kalau misalnya kalian udah menyebarkan gitu kan, kalian sudah menyebarkan tapi belum melaporkan, itu nggak bisa. Misalnya nih gue lagi rekaman sama dia, si adek gue, misalnya nih dia rekamannya itu gue rekam, gue sebarkan tapi gue ngelapor gitu, itu ya udah nggak akan bisa. Ini apapun barang bukti yang ada di kepolisian itu tidak boleh disebarkan. Udah sampai di pengadilan itu nggak boleh disebarkan sama sekali, tidak boleh ya. Apapun itu ada kode etiknya. Doti maunya persidangannya terbuka, jadi bisa dilihat oleh masyarakat umum. Ya, tapi kalian sabar guys, karena prosesnya panjang. Apalagi nanti kalau di bulan Mei, misalnya nanti mereka nggak kooperatif itu dalam arti mereka mundur-mundur guys dipanggilnya. Ya, jadi misal mereka harus datang nih di hari Senin panggilannya mereka, ternyata mereka mundur. Ya, habis itu nanti yang lain-lainnya mundur lagi. Karena banyak ya guys, saksi yang dipanggil tuh banyak banget. Jadi segerombolan yang kemarin yang persekusi Doktif tuh bakalan dilaporkan semua, sudah dilaporkan sih. Jadi akan dipanggil semua, dipanggil kembali ya. Apalagi nanti dipanggil kembali sebagai tersangka gitu ya. Jadi nanti kita akan berperang di persidangan, hadepin Doktif di situ. Ciang gitu dong ya. Dukung Mami terus lah. Iya sih. Pengacara yang masukin MM. Keren nggak? Ini Bang Diri yang masukin kita. Jadi penyidik loh, polisi loh. Oh iya, maksudnya Jadi loh. ngurusin itunya. Yang ngurusin. Yang masukin itu. Hai, kalian apa kabar? Tumben sepi. Hah? Mau dilempar. Pengacara hebat, Bu Elsa, bangsa berdiri. Gue lagi dari jauh nih, lagi dari jauh nih. Pidana. Guys, jadi persidangan dari Isa Sega ini kembali dilanjutkan, yang mana ada salah satu dokter yang menjadi saksi, dan sepertinya dokter ini merupakan saksi yang meringankan Isa Sega. Ada hal yang menarik, yaitu kehadiran dari pengacara DRG, dan disitu langsung dong Isa Sega memperkenalkan kepada media. Ini mereka pengacara-pengacara hebat, dan sambil menunjuk pengacara dari DRG, Isa Sega mengatakan inilah pengacara yang berhasil memasukkan NM ke dalam penjerong. Pada saat Isa Sega kembali memperkenalkan pengacara tersebut kepada media yang ada di dalam, Isa Sega mendapatkan teguran guys, karena salah ngomong. Bukan saya yang memasukkan, tapi penyidik. Salah ngomong, kena tegur. Pengacara hebat, tanya Doktif. Yang satu nilai duit UMKM 60M, ada tanda tanya. Kemudian yang satu tukang eja, yang satu pembela Justiper. Hebat dari mana Sahrul? Secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Nikita hebat.
Betul sekali. Masukin NM tapi nggak bisa keluarin lu dari situ. Harapannya Isa Sega dengan kehadiran para pengacara-pengacara hebat, menurut versi Isa Sega ini akan dibebaskan. Tapi tunggu dulu, kasus ini prosesnya masih panjang dan pihak pelapor tidak akan membiarkan Isa Sega untuk bebas. Itu sudah pasti karena sudah menyangkut harkat dan martabat anak mereka. Outfitnya Syahrul berasa dia yang jadi lawyer. Rapi banget ya Isa Sega. Outfitnya berasa seperti pengacara. Kemudian di sini ada postingan lagi dari Dioktif. Justiper jadi saksi membela penista agama dan penyumpah janin cacat. Kalian memang layak bersatu. Mengomentari soal salah satu dokter yang akan menjadi saksi bagi Isa Sega. Bahkan ada salah satu selebgram yang menanyakan apa kapasitas dari dokter tersebut untuk menjadi saksi bagi Isa Sega. Postingan dari Galih. Pertanyaanku satu, hubungan dokter Justip sama sidang Syahrul apaan ya? Kalau aku sama anak-anak jelas dong pernah ditimpuk. Kalian masih ingat kan Galih dan Antos pernah ditimpuk pakai sendal oleh Isa Sega. Nah, kapasitas mereka hadir itu karena pernah menjadi korban ditimpuk sepatu atau sandal oleh Isa Sega. Dan dia bertanya lagi nih, kalau dokter Justip ini apa hubungannya dengan sidangnya Isa Sega? Nggak ada hubungannya sih. Tapi ini bagian dari skenario si Dalang gak sih? Kira-kira siapa yang dimaksud Dalang? Berikutnya ada postingan heboh dari akun Suara Netizen Real. Ini tentang Ibu FS yang gagal fasilitas. Sepertinya mau narik 12 juta buat beli barang tapi nggak bisa. Reminder gagal fasilitas kepada yang terhormat Ibu FS. Dengan hormat gagal terjadi pada 23 Januari, tahunnya ditutup. Nominal debit sebesar Rp12.748.209. Mohon menyediakan dana di rekening. Ada pesan dari salah satu untuk FS karena nominalnya tidak mencukupi untuk melakukan suatu pembayaran. Jadi disuruh isi ulang dulu, refill dulu uangnya, baru kamu bisa untuk melakukan. Tapi ini baru dugaan, belum tentu ini fakta. Karena yang mengunggah adalah akun pembenci dari Ibu FS. Bukti FS gagal beli barang 12 juta. Pas narik nggak ada duitnya segitu. Uangnya mohon sediakan dana. Si pintu rumah 5M. H.lu. Lihat kontennya MI deh. Pas pura-pura pinjam ke FS. FS banyak banget ya basa-basinya. Terus bilang besok karena udah limit. Bilang aja dia mau cari pinjaman lagi ke orang buat kasih ke MI. Terkejut aku loh. Dia kan pengusaha kaya Min. Gak mungkin lah. Bisa juga gak mungkin ya. Semua bisa terjadi. Bisa mungkin dan bisa gak mungkin.